Baik, kami dari kelompok 10 dari proyek mata kuliah robotika akan menjelaskan hasil proyek yang kami buat pada simulasi Webots. Di sini kami menggunakan 3 buah robot pos yang sudah terdapat pada Webot, di mana robot pos ini tujuannya untuk mengantar barang secara otomatis ke titik tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun penggunaan dari robot Webot ini menggunakan 3 buah sensor, yaitu sensor yang pertama adalah sensor GPS untuk membaca titik koordinat yang ada pada area yang akan dilalui. Di mana pada hal ini kami membuat sesuai dengan maps dari kampus ITDL. Titik koordinat yang akan dilalui adalah mulai dari GD7, kemudian ke GD5, kemudian melanjutkan ke gedung EH, kemudian setelah ke gedung EH, lanjut ke gedung 8 dan ke kantin baru. Setelah ke kantin baru, dan akan kembali lagi ke pos satpam. Kemudian sensor yang kedua adalah sensor kompas yang berfungsi untuk pendeteksi arah, di mana robot akan membaca orientasi arah yang akan dilalui. Kemudian yang ketiga kami menggunakan sensor distance atau sensor jarak untuk mendeteksi obstacle yang ada ketika robot mouse dijalankan. Kemudian untuk menjalankan simulasinya dapat dijelaskan oleh Bang Jose. Silakan Bang. Oke. Waktu saya ambil alih. Di sini saya telah menampilkan hasil Webot yang akan kami tampilkan, yang akan kami simulasikan. Pada pengerjaan ini terdapat 6 parameter yang terdiri dari 2 untuk setiap robotnya, yaitu yang berfungsi untuk autopilot dan juga untuk melihat posisinya. Robot ini juga telah dilengkapi dengan sensor jarak atau distance sensor yang berguna untuk membuat robot menjadi berhenti pada saat ada objek yang terdapat di depannya. Tanpa panjang waktu, akan saya mulai. Tekan A untuk robot 1. Tekan B untuk robot 2. Tekan C untuk robot 3. Bisa lihat sensor jaraknya sudah aktif yang berwarna merah ini. Pada setiap robot telah terdapat 5 sensor jarak yang memiliki jangkauan hanya mencapai 1 meter saja. Setiap pencapaian ini akan dihitung berdasarkan nilai parameter. Jika dia bernilai lebih dari 1 meter, dia akan mengembalikan nilai 1000. Dan jika dia dari 1 meter hingga mencapai 0 cm, dia akan mengalami pengurangan dari 1000 menuju 0. Kira-kira seperti itu. Untuk menunjukkan hasil berfungsinya dari sensor jaraknya ini, akan saya stop dulu untuk yang robot yang warna biru, yang robot pertama, dengan menekan kembali huruf A. Oke, robot pertama udah berhenti. Kita menekan huruf B, robot kedua akan berhenti juga karena ada sensor jaraknya. Yang akan diikuti dengan robot ketiga. Ini juga bisa sebagai alternatif untuk menanggulangi pedestrian yang sebelumnya akan kami kerjakan, namun untuk alternatifnya sepertinya juga sudah cukup karena bisa menampilkan hasil yang diinginkan. Ini juga bisa kita kendalikan secara manual. Namun kalau kita mengendalikan secara manual harus terdapat 2 robot setidaknya yang bekerja secara otomatis. Di sini saya akan mengendalikan robot yang warna hijau sebagai manual, berarti 2 sisanya akan jadi otomatis. A dan B akan kembali otomatis. Dan ketiga akan manual. Nah, yang manual ini akan saya atur berdasarkan keyboard. Maju, panah atas, mundur, panah bawah, putar ke kanan, panah kanan, putar ke kiri, panah kiri. Maju,
dan bisa dilanjutkan lagi menjadi otomatis. Untuk kedua robot yang di depan akan mencapai daerah gedung 7, gedung 5, EH, gedung 8, dan kantin baru. Karena waktu kita juga nggak bisa menampilkan untuk keseluruhan gedung, maka saya akan menjelaskan secara singkat saja. Pada saat robot telah mencapai gedung 7, akan terdapat notifikasi pada konsol ini yang menyatakan robot tersebut telah mencapai gedung 7. Ini nggak bisa dipercepat karena jalur robotnya telah diatur berdasarkan koordinatnya yang terdapat pada code. Ini bisa dilihat. Pada simulasi kami yang sebelumnya, mungkin masih terlihat ketiga robot bekerja bersamaan pada saat dikendalikan secara manual. Namun untuk saat ini sudah bisa diperbaiki, yaitu dengan cara membuat dua robot dari salah satunya, membuat dua robot dari ketiganya menjadi auto dan satu secara manual. Yang seperti sudah ditutorialkan seperti yang tadi. Untuk robot yang ketiga, sepertinya karena ada bebannya di sini, akan saya pindahkan terlebih dahulu. Oke, robot telah kembali otomatis. Namun karena ada beberapa kendala, tidak bisa. Itu kendalanya ada barang yang jatuh. Tanpa membawa barang, robot akan kembali kepada jalurnya. Kita lihat, ya, pada dua robot ini akan mencapai gedung 7 yang nantinya akan ada notifikasi di konsol berikut. Untuk kecepatan robot saya tidak mengubah, masih tetap sama sebesar 6 kecepatan maksimalnya dan 0 untuk kecepatan minimumnya. Terlihat notifikasinya sudah tampil, robot 1 telah mencapai gedung 7. Robot 2 juga telah mencapai gedung 7. Oke, kira-kira seperti itu tutorial yang kami tampilkan untuk saat ini. Dan semoga hasil tutorial ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang menyaksikan. Dan untuk ilmu pengetahuan terkait robotika semoga bisa dikembangkan lagi untuk kelas robotika ke depannya. Sekian, saya Jose Sitorus dan teman saya Jackson Pardosi dan juga Indra Hutagaol. Kami berterima kasih atas partisipasi, menonton dan juga menyaksikan hasil tutorial kami. Sekian.